السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف وأكرم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. آمين. وأتمم علينا نعمتك من فضلك. آمين. واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك. آمين. وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم. آمين. وأخرجنا من ظلمات الوهم. آمين. وافتح لنا أبواب رحمتك. آمين. وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد الحاضرين حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Beliau mengatakan ahlan wa sahlan kepada kalian semuanya, selamat datang. Marhaban bil abna wal aba. Kemudian beliau juga menyambut para orang tua dan anak-anak. Marhaban bil banat wal ummahat. Beliau juga menyambut ibu-ibu dan anak-anak perempuan di sini. Fi hadzal majlis al mubarak. Di tempat majlis yang penuh berkah ini. Majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sini adalah majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal majlis al azim. Ini adalah majlis yang agung. وأهلا وسهلا بالشيخ العلامة الفاضل الأستاذ فارس. Dan kemudian beliau juga menyambut kepada Ustadz Syekh Faris الخريج من جامعة دار العلوم الشرعية. Beliau juga alumni dari Darul Ulum Syariah. العالم الأستاذ الفاضل جزاه الله خير. Dan kemudian orang-orang juga di sini anak murid beliau yang pernah alumni semua di Universitas Darul Ulum Syariah. والشيخ ما اسمه أبوه؟ اسمكم؟ مصدوق حريري. مصدوق. وسيدي الشيخ العالم الفاضل الداعي مصدوق حريري. Dan kemudian beliau juga memberikan sambutan kepada tuanku Al-Ustadz Asy-Syaikh Al-Fadhil Masduq Hariri di sini. Barakallahu fihim. Semoga Allah memberikan berkah kepada mereka semuanya. Wa nafa'allahu bihim. Semoga Allah memberikan manfaat pada mereka semuanya. Wa ja'alahumullahu tabaraka wa ta'ala masdara khairin wa naf'in wa nurin li'ibadihi al-mu'minin. Semoga Allah jadikan mereka ini sumbernya kebaikan, cahaya dan ilmu kepada masyarakatnya. آمين يا الله يا رب يا أرحم الراحمين. وأهلا وسهلا بالمشايخ الخريجين من الجامعة الزملاء القداماء. Beliau juga menyambut kepada guru-guru masyayikh yang alumni dari universitas beliau juga di Hudaidah. Syekh Muhammad Dhiya. Pertama ada Syekh Muhammad Dhiya di situ. Syekh Muhammad Nuh. Ada lagi Syekh Muhammad Nuh yang duduk di situ. Syekh Jojon. Ada lagi Syekh Jojon di sini. Syekh Nurul Iman. Kemudian Syekh Nurul Iman juga. Syekh man? Syekh Ahmad Radhi. Ada lagi Syekh Ahmad Radhi. Syekh Muhammad Syahid. Ada lagi Syekh Muhammad Syahid. Syekh الثاني اسمه طاسم. ما شاء الله. Syekh Tasim ada di sini. وهذا اللي جنبه من؟ أحمد راضي. وذا ما شاء الله. Hayahumullah ahlan wa sahlan. Beliau mengatakan semoga memberikan penghormatan kepada mereka semua dan menyambut masyaallah al-khirrijin min Jami'at Darul Ulum Syariah. Mereka tadi yang nama-namanya disebut itu alumni Darul Ulum Syariah Universitas. Fi Madinat al-Hudaidah fil Yaman. Di kota Hudaidah yang ada di negara Yaman. Hadhihi al-jami'ah al-mubarakah al-mu'azzama al-muwaqqarah. Universitas ini adalah universitas yang penuh berkah, yang penuh keagungan dan penuh kehebatan. Allati nafa'a Allah subhanahu wa ta'ala biha al-ibada wal bilad. Yang mana dengan universitas ini dapat memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Wa takharraj
وتخرج منها علماء أجلاء. Dan banyak alumni-alumni yang sudah jadi ulama-ulama besar. من اليمن ومن خارج اليمن. Baik alumninya dari Yaman ataupun di luar negara Yaman. نفعوا بلادهم. Mereka memberikan manfaat pada negara mereka. أسسوا المدارس والمعاهد. Alumninya juga mendirikan pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah. نشروا التعليم. Mereka menyebarkan pendidikan. نشروا العلم. Mereka juga menyebarkan ilmu. بارك الله فيهم. Semoga Allah memberikan berkah kepada mereka semuanya. وبارك الله في مؤسسها. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah juga kepada pendiri universitas الشيخ العالم العلامة الداعي إلى الله المجدد الشيخ محمد علي يحيى مرعي. Yang mana beliau namanya adalah Syekh Al-Alim Al-Mujaddid Al-Allamah Ad-Da'i Syekh Muhammad Ali Mur'i. الذي كان سببا في نشر هذا الخير. Yang mana beliau itu sudah menjadi sebab tersebarnya kebaikan. وفي تأسيس مثل هذا الصرح العظيم. Dengan cara membangun tempat yang istimewa. الذي يغرس العلم في نفوس أبنائنا. Yang mana di tempat itu mampu menanamkan ilmu di dalam hati anak-anak kita semuanya. حتى اقتدى به الطلاب. Sampai alumninya juga mengikuti jejak beliau. فأسسوا مثل هذه المجالس. Sehingga mereka mulai mampu mendirikan majlis-majlis seperti ini. وهذه المدارس. Sekolah-sekolah seperti ini. وهذه المعاهد. Pesantren-pesantren seperti ini. التي تنشر العلم. Yang mana di dalamnya disebarkan ilmu. وتنشر الدين. Disebarkan agama. وتحفظ الأبناء. Yang mampu menjaga anak-anak. وتحفظ الأهالي. Menjaga keluarga. وتحفظ العباد والبلاد من شر الفتن وشر الشيطان. Dan menjaga bangsa dan negara dari fitnah dan keburukannya setan. نسأل الله أن ينفعنا ببركاتهم. Semoga Allah memberikan kita manfaat dengan berkah mereka semua. وبركات هؤلاء المشايخ الخريجين. Dan dengan berkah alumni Darul Ulum Syariah di sini semua. الذي اجتمعوا في هذا المكان بسبب الشيخ فارس. Dan kemudian mereka ini bisa kumpul di sini sebabnya karena Syekh Faris di sini. كم تخرجوا لهم سنين. Berapa tahun sudah mereka sudah jadi ما أحد alumni. يلتقي بالآخر. Mereka jarang ketemu satu sama lain. ولا أحد يرى الآخر. Bahkan satu sama lain juga nggak sempat ngelihat lagi. تخرجوا من جامعة دار العلوم الشرعية ثم عاد كل واحد إلى قريته. Mereka selesai belajar di Universitas Darul Ulum Syariah, terus pulang ke tempatnya masing-masing. ليس بينهم أي اتصال. Dan nggak ada hubungan sama sekali. إلا عن طريق الهاتف أو الواتس. Kecuali hubungan lewat telepon atau WhatsApp. يعني لم يلتقوا ولم يجتمعوا. Mereka nggak bisa, belum ketemu semuanya seperti ini. حتى استدعانا الأستاذ الداعي إلى الله الشيخ فارس. Sampai Syekh Faris ini mengundang kita bareng-bareng di sini. إلى هذا المجلس. Di majlis ini. فجمعنا بهؤلاء الأحبة. Akhirnya kita berkumpul bersama mereka. وجمعهم مع بعضهم البعض. Dan mereka juga bisa berkumpul satu sama lainnya. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. وقد قال صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, من جمع بين متحابين. Barang siapa yang mengumpulkan antara dua saudara yang saling mencintai, جمع الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. maka Allah akan kumpulkan dia bersama orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. Ini juga termasuk anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada kita. هذه الاجتماعات المباركة. Ya, ini perkumpulan yang penuh berkah ini. التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. Yang mana pendiri pertamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. التي جمع الأمة على حب الله سبحانه وتعالى. Yang mana beliau sudah mengumpulkan semua umat untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. والذي ما اجتمعنا في هذا المكان إلا من أجله عليه الصلاة والسلام. Dan kemudian kita nggak ngumpul di sini kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومحبة فيه عليه الصلاة والسلام. Dan kita juga nggak ngumpul di sini kecuali karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وارتباطا به عليه الصلاة والسلام. Dan juga ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي كان سببا في هذا الاجتماع المبارك. Yang mana Nabi Muhammad lah menjadi penyebab utama kita bisa kumpul di sini. والذي كان سببا في هذا التعارف. Yang mana karena Nabi Muhammad lah menjadi sebab kita bisa saling mengenal di sini.
والذي كان سببا في هذا التواصل. Yang mana karena Nabi Muhammad lah kita bisa saling berhubungan di sini. فهو الوسيلة العظمى. Maka Nabi Muhammad adalah perantara yang terbesar. وهو السبب الأكبر. Nabi Muhammad adalah sebab utamanya. وهو الرحمة المهداة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang diberikan hadiah untuk kita. التي لولاه ما اجتمع الناس على المحبة والألفة والتحابب والتآلف. Yang mana kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak mungkin umat ini duduk sama-sama bersatu karena cinta. هذه الاجتماعات المباركة التي نقرأ فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Di perkumpulan inilah kita bisa membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونقرأ سنته. Dan kita juga membaca sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. وأخلاقه. Dan kita juga membaca akhlaknya Nabi Muhammad. وأحواله. Dan begitu juga keadaan peristiwanya. وسيرته. Begitu juga sejarahnya. التي هي نور طريقنا. Yang mana itu semua adalah cahaya jalan kita. والتي هي دستور حياتنا. Yang mana itu semua adalah aturan kehidupan kita. فإذا جهل الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau orang itu nggak tahu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإذا جهل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. Kalau seseorang itu nggak tahu sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كيف يستطيع أن يهتدي إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. Bagaimana caranya dia sampai kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa كيف ta'ala. ينال رحمة الله سبحانه وتعالى. Bagaimana caranya bisa mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. الذي يبتعد عن مجالس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Yang menjauh dari majlis sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كيف يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. Gimana caranya mau tahu sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كيف يعرف أخلاقه وأحواله. Gimana caranya pengen tahu akhlak dan peristiwa keadaan Nabi Muhammad. كيف يمتلئ قلبه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagaimana dia bisa tahu kedudukannya di dalam bab cintanya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. Karena sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam التي يجلي الله بها الهموم. yang mana yang membacanya semua kegelisahan akan hilang. ويرفع الله بها الكروب. Dan semua bala-bala dan malapetaka akan diangkat oleh Allah. ويدفع الله بها المصائب. Bahkan Allah jadikan cerita itu sebagai tolak semua jenis bala dan malapetaka. فإن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال. Karena menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling afdal. ومن أعظم الذخائر. Dan termasuk simpanan-simpanan yang istimewa untuk kita semua. ومن أعظم وأكبر الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى. Dan termasuk perantara yang paling besar dan paling agung. فلهذا Oleh karena itu, لا يفرح به إلا مؤمن. tidak ada yang bergembira karena dengan Nabi Muhammad kecuali orang yang beriman. لا يفرح برسول الله إلا مؤمن. Tidak ada yang bergembira dengan Nabi Muhammad kecuali orang mukmin. ولا يغضب ولا يغيظ من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا منافق. Dan tidak ada yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang munafik. ولذلك ورد في الأثر. Oleh karena itu ada disebutkan di dalam riwayat أو الحديث. atau disebutkan di dalam hadis أن الشيطان bahwasanya setan رن 4 رنات. pernah menjerit 4 kali. رن 4 رنات. 4 kali menjerit. ما معنى رن؟ أي صرخ. Apa maksudnya menjerit? Ia menjerit kencang suaranya, angkat صرخ suaranya. صرخ 4 صرخات كل صرخة تدوي ما بين السماء والأرض. Suaranya ketika menjerit karena saking kencangnya menggema di seluruh dunia dari barat sampai timur. رنة حين لعن. Yang pertama kali menjerit ketika dilaknat. ورنة حين أهبط إلى الأرض. Dan menjerit yang kedua kalinya ketika diusir ke bumi. ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. yang ketiga menjerit ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. ورنة حين نزلت سورة الفاتحة. Dan kemudian menjerit lagi yang keempat ketika turun surat Al-Fatihah. فلهذا لا يغيظ مولد رسول الله إلا قلب منافق. Maka dari ini nggak mungkin ada orang yang benci kepada Nabi Muhammad kecuali orang munafik. إذا رأيت أن الإنسان يستاء قلبه من هذه المجالس. Kalau kalian ada lihat orang-orang yang jauh dari majlis-majlis seperti ini ومن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. dan jauh dari pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ومن قراءة الفاتحة. dan nggak suka baca surat Al-Fatihah, فاعلم أنه بينه وبين الشيطان الصلة. maka ketahuilah dia ini punya hubungan sama setan. لأنه لم يصرخ
بسبب مولده إلا الشيطان صرخ صرخة لأنها تضره. Karena nggak ada makhluk manapun yang menjerit ketika Nabi Muhammad SAW lahir kecuali setan. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام kalau Nabi Muhammad SAW يدلنا menunjukkan kepada kita على قراءة سيرته untuk membaca perjalanan hidupan beliau عند حدوث المصائب ketika kita tertimpa musibah, عند حدوث البلايا ketika kita kena bala, عند حدوث المشاكل ketika kita ada masalah, سواء كان موتا baik itu kematian masalahnya أو كان غلاء atau kena bala أو خسارة atau kerugian أو حادثا atau kecelakaan أو أي شيء كان atau segala sesuatu dari jenis malapetaka atau kesulitan masalah. يقول عليه الصلاة والسلام Nabi Muhammad SAW bersabda, إذا أصيب أحدكم بمصيبة kalau salah seorang di antara kalian terkena musibah, فليذكرني maka hendaklah dia mengingatku عند مصيبته di dalam musibahnya, فإنها تهون. karena akan membuat ringan musibah tadi. رواه الطبراني بسند حسن. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. إذا أصيب أحدكم بمصيبة kalau salah seorang di antara kalian itu terkena musibah, فليذكرني عند مصيبته maka sebut namaku di dalam musibah tadi, فإنها تهون. karena dengan musibah itu akan menjadi lemah dan kecil. وإنكم لن تصابوا بمثلي. Dan kalian tidak pernah akan terkena lagi seperti itu. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نذكره عند المصيبة. Kalau Nabi Muhammad SAW ada ngajarin kita suruh ingat Nabi Muhammad kalau lagi kena musibah, كيف نذكره عليه الصلاة والسلام؟ bagaimana cara kita menyebut Nabi Muhammad SAW? بقراءة سيرته. Dengan cara baca sejarahnya. وقراءة سيرته هي المولد الشريف. Dan baca sejarahnya itu Maulid Nabi Muhammad yang mulia. لأن بقراءة سيرته نعلم سنته وأحواله وأخلاقه. Karena dengan membaca sejarahnya kita akan tahu akhlaknya, kita akan tahu sunnahnya, dan kita juga akan tahu perjalanan hidupnya. والحمد لله سبحانه وتعالى أن الله جمعنا في هذا المجلس. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis ini على حبه عليه الصلاة والسلام. atas dasar cinta kita kepada Nabi Muhammad, وعلى ذكره عليه الصلاة والسلام. dan karena kita menceritakan tentang Nabi Muhammad, خاصة في هذه الليلة. apalagi pada malam ini, ليلة الجمعة. malam Jumat, ليلة مباركة. malam yang penuh berkah, التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. yang mana di malam ini disunahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. ويستحب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. Dan disunahkan memperbanyak menyebut Nabi Muhammad SAW. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بقراءة سيرته. Karena Nabi Muhammad SAW sudah memerintahkan kita untuk membaca sejarahnya. وكثرة الصلاة عليه. Dan kita juga diperintahkan untuk banyak solawat. يقول عليه الصلاة والسلام. Nabi Muhammad SAW bersabda, أكثروا من الصلاة علي. perbanyaklah solawat kepadaku في الليلة الغراء. pada malam yang penuh cahaya واليوم الأزهر. dan hari yang penuh mekar. لماذا سميت الليلة الغراء؟ Kenapa disebut malam yang penuh bercahaya? لأنها ليلة منورة ينيرها الله سبحانه وتعالى. Karena malam itu malam yang diberikan disinari oleh Allah Subhanahu wa واليوم ta'ala. الأزهر أي المنور. Dan hari Azhar itu hari yang mekar, kalau bunga namanya, berarti itu hari yang bercahaya. لما كانت ليلة الغراء واليوم الأزهر ناسب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, kalau harinya malamnya aja malamnya bercahaya, siang harinya juga bercahaya, maka sesuai di situ kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. والحمد لله نحن اجتمعنا في هذا المكان. Dan alhamdulillah kita sudah kumpul di tempat ini مع طلاب العلم. bersama para santri ومع عامة الناس. dan bersama orang-orang masyarakat sekitar awamnya. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. Ini semua adalah nikmat dari Allah. الذي وفق وجمع بيننا في هذا المكان. Yang Allah telah kumpulkan kita dan berikan kita taufik untuk ngumpul di tempat ini. مع هؤلاء الطلبة. Bersama bareng-bareng sama santri. الذين تصلي عليهم الملائكة. Yang mana malaikat itu mendoakan para santri. والذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. Yang mana Allah ini sayang kepada santri. والذين هم يحفظون على يصلحون ما أفسد الناس. Dan mereka ini nanti adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh orang-orang lain. والذين تخضع لهم الملائكة. Mereka ini para santri adalah malaikat yang tunduk kepada mereka. والذين
tusalli alaihim al-malaikah, yang mana mereka ini para malaikat juga bersalawat kepada mereka, wa yastaghfiru lahum kullu syai', dan segala sesuatu beristighfar untuk mereka. Kullu ma fil kaun yastaghfiru li tullab al-ilm, semua segala sesuatu itu beristighfar atau memintakan ampun kepada santri. Mimma yajib alaina, jadi wajib bagi kita an nahmadallah, untuk bersyukur memuji Allah, wa an nashkur, untuk bersyukur kepada Allah, man kana as-sabab, siapa yang menjadi sebab fi ta'lim qul auladina, menjadikan anak-anak kita ini belajar, wa fi ta'limihim al-ilm, dan mampu memberikan pengajaran kepada mereka, wa fi hifdhihim, dan jaga mereka, wa fi al-i'tina'i bihim, dan peduli kepada mereka. fa hadha min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. An yuhayyi'a laka, ada yang Allah siapkan untuk kalian, man yu'allima ibnak, orang yang mengajarkan anak kalian, wa yahfaz auladakum, menjaga anak-anak kalian, wa yaqum bil muhimma ankum, dan dialah yang menggantikan tugas kalian. la yabqa alaina Sehingga kita nggak punya beban illa an nakuna aunan lahum, kecuali kita bantu mereka. An nakuna aunan ala man kana sababan fi hifdhi abnaina. Kita harus bantu orang-orang yang menjadi sebab anak kita ini terjaga. Wa an nad'u lahum bil khair. Dan kita selalu doakan mereka dengan kebaikan. Wa an nushajji' abna'ana. Dan kita berikan semangat kepada anak-anak kita. Wa an na'ti bi abna'ina ila hadhihi al madaris. Dan kemudian kita masukkan anak kita ke sekolah-sekolah seperti ini. Wa nushajji'hum ala talab al ilm. Dan kemudian berikan motivasi kepada mereka untuk mencari ilmu. Wa nu'inuhum 'alayh. Dan bantu mereka di dalam mencari ilmu. Wa nabdhil lahum al amwal. Dan kerahkan semua harta kita untuk mereka. Wa nuwaffir lil abna' kull ma yahtajun. Dan siapkan apa yang diperlukan oleh anak-anak kita di dalam mempelajari ilmu. Fa inna hadhihi an-nafaqah hiya min ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Karena nafkah ini adalah termasuk taat kepada Allah. Wa yajib 'alaina aidan an nata'allama min abna'ina. Dan kita selaku orang tua juga harus belajar, wajib belajar dari anak-anak kita. Nahnu natruk abna'ana yata'allamun. Karena kita sudah serahkan anak kita untuk belajar. Yata'allamun al-hadith. Mereka belajar hadis. Wa yata'allamun al-fiqha. Mereka belajar fikih. Wa yata'allamun al-tafsir. Mereka belajar tafsir. Wa yata'allamun al-Qur'an. Mereka belajar Al-Qur'an. Indama yarja' abna'ana ilaina. Ketika anak-anak kita sudah pulang kepada kita, yanbaghi an nata'allam minhum. Jadi kita harus belajar dari mereka. La an natrukahum wa nahmilahum. Jangan kita tinggalkan dan kita sia-siakan. Yanbaghi an nufa'il al-'ilm alladhi 'indahum. Jadi kita harus mengaktifkan ilmu yang ada pada diri mereka. Idza kunna nahnu la nata'allam, kalau kita enggak belajar wa la nahdhur majalis al-'ilm, dan kita tidak hadir majlis-majlis ilmu, aw la nahdhur illa fil munasabat, atau tidak hadir kecuali kalau ada acara-acara doang, mithl hadhihi al-munasabah, seperti acara seperti ini, wa hiya laysat da'iman tatakarrar, dan ini enggak selalu selalu ada. Idza lam nata'allam al-'ilm, jadi kalau kita enggak belajar ilmu, nu'allim abna'ana yata'allamun. Jadi kita juga ajarkan anak-anak kita untuk belajar. Fa nata'allam min abna'ina. Dan terus akhirnya kita belajar dari anak-anak kita. Mafhum ya ahbabi ya ikhwani? Kira-kira paham semuanya wahai saudaraku? Al-ummahat wal aba. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu. La'anna katsiran minan nas. Karena banyak wa katsiran minal ummahat, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu ini la yata'allamuna min abna'ihim. Tidak mau belajar dari anaknya sendiri. Yataqabbal al-kalam minan nas. Terima omongan orang lain. Yata'allam min al-ulama alladhi hum bil kharij. Belajar dari ulama luar. Lakin 'indama ya'ti ibnuh. Tapi kalau anaknya sudah datang, wa yansahu, anaknya nasihatin dia, wa yaqul hadha haram, anaknya ngajarin ini haram, wa hadha jaiz, ini boleh, wa hadha ghairu jaiz, ini enggak boleh, wa hadha hukmuhu kadza, ini hukumnya seperti ini. Istahzi' min ibni. Nah, orang tuanya meremehkan anaknya wa yahtaqir ibnah, dan enggak nganggap anaknya. Idza mal fa'idah tu'allimhu. Kalau gitu apa gunanya kalian masukkan anak-anak kalian untuk belajar? Idza lam tastafidu min abna'ikum famal fa'idah fi ta'limihim lakum. Kalau kalian enggak mengambil faedah dari anak-anak kalian di dalam ilmunya, apa gunanya kalian masukkan mereka pesantren untuk belajar ilmu? Wa sawfa yuhasibkumullah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalian akan dituntut oleh Allah tentang ini. Khasatan idza fa'alta syai' al-mukhalif, apalagi ketika kalian melakukan pelanggaran. Thumma ba'da dhalika hujjatak annaka lam tata'allam. Dan kemudian kalian alasannya saya enggak tahu karena enggak belajar. Wa anta ibnak qad akhbarak bi anna hadha haram aw anna hadha la yajuz aw la yajuz. Padahal anak kalian sudah ngasih tahu ini boleh atau ini enggak boleh. Nah, fa yatruk ibnahu wa la yata'allam minhu. Akhirnya enggak mau dengerin anaknya, ditinggalin anaknya. Hal hadha min at-tashji'? Apakah ini termasuk namanya motivasi? Hal hadha min ta'atillah? Apakah ini termasuk bentuk taat kepada Allah? Hal hadha min mahabbatillah? Apakah ini bentuk cinta kepada Allah? Hal hadha min
al-amal bima 'allamta ibnaka min bihi? Apakah ini salah satu bentuk amalan dari ilmu yang telah engkau ajarkan kepada anak-anak kalian? La, walihada katsir min an-nas tahassul yahtaqir ibnah. Oleh karena itu kalian akan dapati banyak orang tua ini yang meremehkan anaknya sendiri. Qad yakun ibnu 'alim. Boleh jadi anaknya ini orang alim, fahim, orang faham, ya'rif al-ashya', mengetahui semuanya, wa ya'rif al-ahkam, bahkan tahu hukum-hukumnya. lakin al-um fiha nu' min al-kibr. Tapi ibunya sombong. يعني تقول له كيف أنا عادنك أمس تتعلم اليوم تعلمني. Ibunya merasa, alah baru belajar kemarin loh kok mau ngajarin aku. أيوة ما في مشكلة. Enggak apa-apa mestinya kalau kayak gitu. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, خيركم خيركم لأهله. sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. فإذا لم تكن أنت من خير الناس لأبنائك وابنك خير الناس لك. Dan kalau kalian ini nggak bisa jadi baik kepada anak kalian dan anak kalian nggak menjadi orang yang terbaik untuk kalian, bagaimana kalian bilang ngikuti Nabi Muhammad SAW? Dan ada disebutkan di dalam riwayat, orang yang paling sedikit ngambil manfaat dari orang alim, manusia yang paling sedikit ngambil manfaat dari ulama, ahlu baitih, adalah keluarganya sendiri. Tafhamun hadha ya ikhwani? Kira-kira kalian paham apa enggak nih? Aqallan nas intifa'an bil 'alimi, manusia yang paling sedikit ngambil manfaat dari ulama, ahlu baitih, adalah keluarganya sendiri. Yata'allamu al-'ilm min al-'ulama, dia belajar dari para ulama, lakin la yaqbal al-kalam min ibnih, tapi kalau anaknya ngomong enggak diterima, wa la yaqbal al-kalam min la taqbal al-kalam min zawjiha, atau enggak nerima omongan dari suaminya, la yaqbal al-kalam min akhihi, atau enggak terima omongan dari saudaranya. Limadha? Kenapa? Yaqul lak hadha qad na'rifuhu nahnu ma'ahu da'iman, yani wasiyat al-an fa yu'allimna. Alah, ini dari kecil kan kita bareng sudah ngerti semuanya. Dari kecil sama kita kok tiba-tiba sekarang mau ngajarin kita orang. Walihada kana katsirun min al-ulama. Oleh karena itu banyak dari para ulama, ulama al-Islam, ulama-ulama Islam, nafa'a Allahu bihim ad-din. Allah memberikan mereka manfaat kepada agama. Walakin lam yakunu ahli baitihim yastafidu minhum. Tapi keluarganya enggak mau ngambil faedah dari mereka. Walihada yanbaghi an nahris ala an nakuna sababan liman an-naf' wal intifa'. Oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang yang memberikan manfaat dan ngambil manfaat. Haula'i al-ulama al-ajilla al-akabir, mereka itu para ulama-ulama yang besar dan hebat. Ba'd al-ulama kan yansah an-nas, sebagian para ulama nasihatin kepada masyarakatnya, wa yakhutub an-nas, dan berkhutbah kepada masyarakatnya, wa ya'idhuhum, dan memberikan nasihat pada mereka, wa ya'ti min jami' al-amakin an-nas ilayhi liyastami'u, dan banyak orang-orang datang untuk dengerin omongannya dia. Wa zawjatuhu fil bait la tastafid minhu syai'an, tapi istrinya duduk di rumah wala enggak ngambil faedah sama sekali. Hada khata' kabir. Ini kesalahan yang besar. Idza lam tastafidi min ibnaki, kalau kalian ini enggak ngambil manfaat dari anak kalian. Idza lam tastafidi min zawjiki, kalau kalian wahai perempuan enggak ngambil manfaat kepada suami kalian. Idza lam tata'allami mimman ja'altihi anti yata'allam, kalau kalian enggak mau belajar dari orang-orang yang kalian dulu masukkan sekolah untuk belajar, fasawfa yuhasibuka Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian wahai para perempuan akan dituntut nanti oleh Allah. Mafhum ayyuhal ummahat? Kira-kira ibu-ibu paham di sini? Ayyuhal aba? Bapak-bapak paham di sini? Al ummahat fahimat mafhum hadzal kalam? Nah, insyaallah ibu-ibu paham di sini ya. Abna'akum yata'allamu, anak-anak kalian lagi belajar ini. Ta'allamu min abna'akum, maka kalian harus belajar dari anak-anak kalian. Syajji'u abna'akum, semangati anak-anak kalian. Iqbalu abna'akum, terima anak kalian. Tahammalu minhum, tahan dari beban anak-anak kalian. A'inuhum, bantu mereka. La taghdabu 'alaihim, jangan pernah marah sama mereka. Fa inna abna'akum ha'ula'i hum sayakunu lakum 'awnan wa naf'an yawm al-qiyamah, karena anak-anak kalian ini yang nanti akan menolong dan membantu kalian pada hari kiamat. Wa rubbama qad anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquka min ajlihim, boleh jadi kalian ini dikasih rezeki oleh Allah karena mereka belajar. Li'annahum tullab 'ilm, karena mereka jadi santri. Wa hum awsiya' an-nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka ini adalah wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad yakun Allah yarzuqak min ajlih, boleh jadi Allah tuh ngasih rezeki kalian karena anak santri tadi. Wa yarhamak min ajlih, atau Allah sayangi kalian karena dia. Wa yaltuf bak min ajlih, dan melembutkan hati kalian karena santri tadi. Warada fil hadis, karena di dalam hadis disebutkan, anna rajulan, ada seseorang,
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جاء يشتكي. Datang mengadu. يشتكيه من أخوه. Mengadu tentang saudaranya. أخوه دائما يطلب العلم. Adiknya ini selalu belajar. ولا يشتغل. Dan nggak kerja. وهو دائما يشتغل. Tapi dia kerja terus. ويدخل الفلوس. Dan dapat duit. وعنده تجارة. Dan punya bisnis. وينفق على أخيه. Dan dialah yang ngasih nafkah saudaranya. فجاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Akhirnya ini si kakak datang ngadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا رسول الله. Wahai Rasulullah. أنا أشتغل وأجيب فلوس وهذا جالس يطلب العلم يدرس ولا اشتغل ولا شيء. Ini saya bekerja capek-capek nyari duit, ini adik saya malah belajar nggak kerja, saya yang ngasih nafkah kepada dirinya. لا فتح دكان ولا تجارة ولا عمل ولا اشتغل ولا أي شيء يعمل. Ini adikku nih nggak buka toko, nggak kerja, nggak mau ngapa-ngapain, belajar doang. ليس معنى أن الولد يعني باطل. Itu bukan berarti adiknya dalam keadaan batil. ولكنه لم يجد فرصة يريد أن يتعلم العلم. Tapi adiknya nggak dapat kesempatan karena sibuk belajar. فقال عليه الصلاة والسلام. Nabi Muhammad SAW menjawab, لعلك أن ترزق من أجله. boleh jadi kamu ini dapat rezeki karena adik kamu. لعلك أن ترزق من أجله. Boleh jadi kamu itu dapat rezeki karena adikmu. مفهوم يا أخوان؟ Kira-kira paham semuanya? النفقة على الأبناء. Karena memberikan nafkah kepada anak-anak. والصبر على الأبناء. Dan sabar kepada anak-anak. الصبر على الأبناء من أعظم العبادة عند الله سبحانه وتعالى. Dan sabar kepada anak-anak itu termasuk ibadah yang paling agung. أنت عندما تنفق على ابنك. Kalian ketika memberikan nafkah kepada anak kalian. عندما تنفق على أهل بيتك. Ketika kalian memberikan nafkah kepada keluarga kalian. عندما تنفق على أسرتك. Ketika kalian memberikan nafkah kepada keluarga kalian. عندما تنفق على أولادك. Ketika kalian memberikan nafkah kepada anak-anak kalian. عندما تصبر على أبنائك. Ketika kalian sabar ngadepin anak-anak kalian. فأنت في عبادة الله سبحانه وتعالى. Maka ketahuilah kalian ini berada di dalam ibadah kepada Allah. إياك أن تسلط لسانك بالدعاء على أبنائك. Maka hati-hati jangan sampai kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian. أو أن تستعظم ما تنفقه على أبنائك. Atau kalian merasa besar nafkah yang telah kalian berikan kepada anak-anak kalian. خاصة إذا كان طالب العلم. Apalagi kalau anak-anak kalian ini santri. فإن طلاب العلم Karena santri ini أولياء الله. mereka adalah wali-walinya Allah. ويغضب الله لهم. Maka Allah akan marah kalau ada yang ganggu. والنبي عليه الصلاة والسلام Nabi Muhammad SAW قد نهانا sudah عن melarang kita الدعاء على الأبناء. jangan sampai kita mendoakan keburukan kepada anak-anak. حتى وإن رأيته على مخالفة. Meskipun anak kita melakukan pelanggaran. اصبر على أبنائك. Sabar kepada anak-anak kalian. اصبر على أولادك. Sabar kepada anak-anak kalian. مفهوم يا آباء ويا أمهات. Kira-kira bapak-bapak sama ibu-ibu paham di sini? هؤلاء أبناؤكم. Mereka ini anak-anak kalian. الذين يتعلمون العلم. Mereka yang belajar ilmu. اصبروا عليهم. Sabar kepada mereka. أنفقوا عليهم. Berikan nafkah kepada mereka. تعلموا منهم. Belajar dari mereka. كل ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu semua sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإياك أن تخطئ فتدعو عليهم إذا غضبت على ابنك. Dan kalian hati-hati jangan sampai kalau anak kalian lagi salah kemudian kalian doakan yang jelek untuk mereka. فإن الدعاء على الأبناء سبب لفسادهم. Karena mendoakan yang jelek kepada anak adalah penyebab rusaknya seorang anak. وسبب لقطع الأرزاق. Dan sebab memutuskan rezeki yang Allah berikan. يقول عليه الصلاة والسلام. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام. Ini di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. لا تدعوا على أنفسكم. Jangan kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian. ولا على أبنائكم. Dan begitu juga jangan doakan kejelekan untuk anak-anak kalian. ولا على بهائمكم. Dan jangan mendoakan kejelekan kepada hewan-hewan kalian. فتصادفون من الله ساعة مستجابة. Kalau nanti tiba-tiba doa kalian itu pas di doa yang waktu yang dikabulkan oleh Allah, فيستجاب لكم. akhirnya Allah kabulkan doa kalian. هذا مهم. Nah, ini perkara yang penting. لأن كثير من الأمهات Karena banyak ibu-ibu تدعو على الابن. suka mendoakan kejelekan kepada الله anak. يأخذك. Semoga diambil sama Allah. الله يقتلك. Semoga Allah semoga dibunuh oleh يجعل Allah. لك سيارة. Nah, semoga nanti ketabrak. يفعل بك كذا. تدعي على ابن مجرد أن غضب حاجة بسيطة. Padahal anaknya cuma bikin marah sama perkara yang remeh aja udah didoain kayak gitu. لماذا؟ Kenapa kau sampai kayak gitu? عشان كسر فنجان.
karena mungkin anaknya mecahin cangkir, عشان صب مويه, atau dia numpahin air, علشان تأخر قليل, atau mungkin anaknya telat dikit. تهلك ابنك من أجل شيء بسيط جدا. Kok bisa kalian menghancurkan anak kalian hanya perkara yang remeh? هذا لا ينبغي. Nah, ini nggak boleh. هذا من المحرم الذي لا يجوز. Ini termasuk perkara-perkara yang لا haram. تدعي على نفسك. Jangan kalian doakan kejelekan untuk diri kalian. ما تقول الله يهلكني. Jangan mengatakan ya Allah hancurkan diriku, الله يقتلني. ya Allah bunuh aku. تدعو على أنفسكم كذا ولا لا؟ Kalian jangan sampai mendoakan kejelekan untuk kalian seperti itu. خاصة الحريم. Apalagi perempuan ini. النساء. Nah, perempuan ini. تدعون على أنفسكم كثير. Kalian sering kan doain kejelekan untuk diri kalian? حاصل ولا غير حاصل؟ Nah, ini terjadi apa enggak? هذا ما يجوز. Nah, ini kalau kayak gini nggak boleh. لا تدعو على نفسك. Jangan pernah doa buruk untuk diri sendiri. ولا تتمنى الموت. Jangan pernah berharap mati. ولا تدعو على ابنك. Jangan kalian doakan kejelekan untuk anak kalian. ولا تدعو على الأدوات. Dan jangan kalian mendoakan kejelekan kepada peralatan-peralatan. ولا تدعي على بهائمك. Dan jangan kalian mendoakan keburukan kepada hewan-hewan punya kalian. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول علكم تصادفون ساعة مستجابة فيستجيب الله لكم. Karena boleh jadi doa itu pas di waktu yang dikabulkan oleh Allah, akhirnya Allah kabulkan permintaan kalian meskipun jelek. الإمام الزمخشري رحمه الله. Imam Zamakhsyari rahimahullah, كانت رجله مقطوعة. kakinya ini putus. رجله كانت مقطوعة. Kakinya ini terpotong. فسألوه الناس لماذا رجلك مقطوعة؟ Orang-orang tanya sama Imam Zamakhsyari ini, kenapa kok kakinya sampai kepotong? قال أمي دعت علي. Dia bilang ibuku doakan. ما الذي حصل؟ Nah, kok bisa ibumu mendoakan kejelekan untukmu? قال كنت ألعب بعصفور. Nah, katanya Imam Zamakhsyari, dulu aku mainan burung-burung yang kecil. فانخلعت رجله وأنا ألعب. Dan kemudian kepotong kakinya, burung itu ketarik kakinya sampai putus waktu aku lagi main sama burung itu tadi. فقالت أمي قطعت رجلك قطع الله رجلك. Akhirnya ibu aku marah dan dia mendoakan keburukan kejelekan untukku. Oh, kamu udah putuskan burungku, mudah-mudahan kakimu juga putus. فحصل له أن كان راكب الفرس. Akhirnya pernah suatu ketika dia naik kuda, فسقط. jatuh, فحصل له جرح في رجله. akhirnya ada terluka di kakinya, فتآكلت رجله. akhirnya semua infeksi kakinya. فقالوا لا بد من قطعها. Akhirnya mau nggak mau harus diamputasi. فقطعت. Akhirnya diamputasi. طبعا الأم عندما تدعي على ابنها. Nah, ini ketika seorang ibu mendoakan kejelekan kepada anaknya, لا تتخيل النتيجة. tidak pernah kebayang apa hasilnya. لا تتخيل النتائج. Dan dia nggak pernah menyangka bisa sampai kayak gitu. لكن وقت غضب. Karena waktu itu waktu marah, وقت زعل. waktunya lagi تدعو بأشد الأشياء. Karena dia akan mendoakan yang paling keras. من أجل أسباب تافهة. Hanya karena sebab yang remeh doang. ينبغي للأمهات والآباء أن يعرفوا حق أبنائهم. Jadi seorang tua ini harus tahu hak-haknya anak. وأن يكونوا طريق خير للأبناء. Dan dia, orang tua ini harus menjadi jalan kebaikan untuk kepada anak. لا تكن سببا لهلاك ابنك. Jangan sampai orang tua ini menjadi sebab hancurnya seorang anak. فإن هؤلاء الأبناء هم الذين سيدعون لكم وهم الذين سيرفع الله سبحانه وتعالى شأنكم بهم. Karena anak-anak itu yang nanti yang akan mendoakan kebaikan untuk kalian, yang mampu mengangkat derajat kalian. مفهوم يا إخواني؟ Kira-kira paham semuanya? Alhamdulillah نحن في هذا المكان فيهم طلاب العلم. Alhamdulillah kita di tempat ini ada santri. وفي هذه المجالس المباركة. Di tempat yang majlis yang penuh berkah ini. اللي نتعلم فيها أحكام الشرع. Di sini kita belajar hukum-hukum syariat. وتعلم فيها أحكام الدين. Kita di sini belajar hukum-hukum agama. ونتعلم فيها كيف النبي صلى الله عليه وسلم. Kita juga belajar bagaimana salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كيف علمنا أن نطيع الله سبحانه وتعالى. Bagaimana kita belajar Allah mengajarkan kita cara untuk taat kepadanya. وكيف علمنا حب بعضنا البعض. Bagaimana kita belajar cara mencintai satu sama lain. وتعظيم بعضنا البعض. Dan menghormati satu sama lain. واحترام بعضنا البعض. Dan memuliakan satu sama lain. فهذه المجالس. Karena majlis-majlis seperti ini لا تخلو من أولياء الله. nggak mungkin kosong dari walinya Allah. لا تخلو من الصالحين. Nggak mungkin kosong dari orang-orang لا saleh. تخلو من عباد الله. Nggak mungkin kosong dari hamba-hambanya Allah. ورب شخص من هؤلاء الناس. Boleh jadi satu orang dari mereka, لو نظرت إليه نظرة. kalau kalian memandang mereka, سعيد سعادة.
kalian pasti akan bahagia, لا يشقى بعدها أبدا. dan enggak akan pernah celaka selamanya. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأهل النظرات. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kita manfaat bagi orang-orang yang mempunyai pandangan من هذا المجلس المبارك yang hadir di majlis ini, التي ينفع الله سبحانه وتعالى ويغفر فيها للحاضرين. yang mana karena orang tadi Allah ampuni dosa-dosa yang hadir di sini. يغفر الله فيها للحاضرين أجمعين. Allah ampuni semua orang-orang yang hadir di sini. حتى الغافل. Meskipun orang yang حتى النائم. meskipun orang yang tidur di sini. حتى الطفل الصغير. Meskipun yang anak kecil di sini. حتى الذي جاء بلا نية. Meskipun yang datang ke sini enggak pakai niat. حتى الذي نيته غير صحيحة. Meskipun yang datang ke sini niatnya buruk. هذه مجالس أهل الله. Karena ini adalah majlis orang-orangnya Allah. ومجالس أهل الله. Majlisnya orang-orangnya Allah ini لا يخيب فيها أحد. لا يخيب فيها أحد. tidak mungkin akan harapannya sia-sia. لأنها مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena majlis ini adalah majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورد في الحديث Disebutkan di dalam hadis أنه عليه الصلاة والسلام قال bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن لله ملائكة سيارة. Allah Subhanahu wa taala ini punya malaikat yang keliling-keliling. ملائكة سيارة تطوف الأرض. Malaikat yang keliling-keliling ini cari-cari tempat di bumi. يلتمسون حلق الذكر. Mereka kerjanya nyari halaqah-halaqah zikir. فإذا وجدوا حلقة فيها ذكر. Kalau mereka dapat di perkumpulan di situ ada zikir, تداعوا إلى بعضهم. maka malaikat ini mulai ngundang malaikat yang lain. هلموا إلى بغيتكم. Sini tempat tujuan kalian ada di sini. فيجتمع الصحابة الملائكة حلقا. Akhirnya malaikat itu hadir mengelilingi bentuk halaqah-halaqah. لو كشف الله لك الحجاب. Jadi kalau kalian dibuka hijabnya oleh Allah, لرأيت أن الملائكة تصل إلى السماء هكذا حلقا. maka kalian akan lihat malaikat itu mengelilingi kalian seperti halaqah terus dari sini bersambung sampai ke langit. لو كشف الله لكم الحجاب. Kalau Allah buka hijab kalian, لرأيتم الملائكة وهي تتخلل مجلس فيما بينكم تجلس. maka kalian akan lihat malaikat ini duduk di celah-celah duduk kalian. لكنك لا تراهم. Tapi kalian ini nggak ngelihat. لو تلفت جنبك ما تحصل أحد. Kalau kalian nengok ke samping nggak ngelihat apa-apa. ولو شفته ما تهرب. Kalau kalian lihat ada seseorang lari nanti. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. Ini hikmahnya Allah. وتشوفوا الملائكة. Mau lihat malaikat. الملائكة موجود معكم. Malaikatnya ada di antara kalian. لكنك لا تراهم. Tapi kalian nggak lihat mereka. لو رأيت الملك. Kalau kalian lihat malaikat, ستهرب. kabur semuanya. لأنهم ليسوا من جنس بني آدم. Karena malaikat itu bukan sama kayak manusia. فالملائكة موجودة بيننا جالسة. Tapi malaikat itu ada duduk bareng-bareng sama kita. وأنوارها مختلطة معنا. Dan cahaya malaikat itu sudah bercampur dengan jasad kita. الملائكة التي تحف مجالس الذكر. Malaikat ini yang menyelimuti majelis-majelis zikir. والملائكة التي تصحب طلب العلم. Dan begitu juga malaikat yang berkhidmat kepada para santri. مجلس فيه طلاب علم. Majelis yang ada para santrinya. وفيه من العوام من يذكر الله. Dan ada masyarakat awam yang berzikir kepada Allah. اجتمعت مجالس الذكر ملائكة الذكر. Maka bergabung malaikat-malaikat yang berzikir. والملائكة الذين يصحبون طالب العلم دائما وأبدا. Dan malaikat yang menjaga para santri. فتختلط أنوارهم معنا فتستنير القلوب والأبصار. Akhirnya karena bercampur cahaya mereka dengan jasad kita, akhirnya jasad kita dan hati kita ikut bercahaya. عندما ينتهي المجلس. Ketika majlis ini sudah selesai, تصعد الملائكة إلى الله. malaikat ini naik kepada Allah. ثم يسألهم الله. Kemudian Allah tanyain mereka semuanya. من أين أتيتم؟ Dari mana kalian datang? قالوا يا رب جئناك من عند عباد يذكرونك. Malaikat menjawab, ya Allah kita datang dari hamba-hambamu yang berzikir menyebut namamu. فيقول سبحانه وتعالى هل رأوني؟ Allah tanya kepada malaikatnya, apakah orang-orang ini sudah pernah melihat aku? فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوك. Kata malaikatnya, enggak ya Allah, mereka belum pernah melihatmu. فيقول فكيف لو رأوني؟ Dan kata Allah kepada malaikatnya, gimana kalau mereka sudah melihatku? يقولون لو رأوك لكانوا أشد ذكرا لك. Kalau mereka sudah pernah melihatmu, mereka pasti lebih dahsyat lagi berzikirnya. ثم يسألهم ماذا يسألون؟ Dan kemudian Allah tanya kepada malaikat, mereka itu duduk di majlis minta apa? يسألون الجنة. Mereka meminta surga. فقال هل رأوا الجنة؟ Kata Allah, apakah mereka sudah pernah lihat surga? فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوها. Malaikat jawab, enggak, mereka belum pernah lihat surga. فيقول الله فكيف لو رأوها؟ Allah tanya, bagaimana kalau mereka sudah pernah lihat surga? قالوا لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها. Malaikat, kalau mereka lihat surga, pasti mereka lebih dahsyat lagi minta surga. ثم قالوا يا رب ويستعيذونك من النار. Dan kemudian mereka itu meminta perlindungan kepadamu dari api neraka, ya Allah. فيقول الله وهل رأوا النار؟
Allah tanya lagi kepada malaikat, apakah mereka ini sudah lihat neraka? Fataqulu al-malaika ya Rabbi ma ra'auha. Kata malaikat, enggak, mereka belum pernah lihat neraka. Fayaqulu Allah wa kaifa law ra'auha. Bagaimana kalau mereka sudah lihat neraka? Taqulu al-malaika law ra'auha lakanu ashadd isti'adatan minha. Kata malaikat, kalau mereka sudah melihat neraka, mereka lebih kuat lagi minta perlindungannya dari api neraka. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Kalian jadi saksi wahai para malaikatku, aku sudah ampuni semua dosa-dosa mereka. Wahada min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakat salihin. Dengan berkahnya orang-orang saleh. Bibarakat ahlillah. Dengan berkatnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Bibarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakat kibar sin haula'il ajaiz. Dengan berkatnya orang-orang yang sudah tua di sini. Yaghfirullah lil hadirin ajma'in. Allah akan ampuni semua yang hadir di sini. Fa ahad al malaikah, salah satu dari malaikat yang tadi itu yatakallam ya Rabb ya Rabb. Mulai nanya, ya Allah, ya Allah. Hunak fi fulan ma jaa yadhkurullah. Itu yang hadir di situ ada yang hadir tapi tidak mau berzikir. Innama jaa li hajatin wa sayarhal. Dia datang tuh cuma ada keperluan doang, terus habis itu pergi lagi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, walahu qad ghafart. Buat orang itu aku juga ampuni juga. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Karena yang duduk sama mereka nggak mungkin pernah celaka. Mafhum ya ikhwani wa ya ahbabi wa ya ummahati wa abai. Kira-kira paham semuanya bapak-bapak, ibu-ibu? Hadhihi majalis al-dzikr. Ini majlis zikir ini. Yaghfirullah lil hadirin ajma'in. Allah sudah ampuni semua dosa yang hadir di sini. Hatta wa in lam takun 'indak niyah. Meskipun yang hadir nggak pakai niat. Mujarrad julusak ghufran lidhunub. Duduk doang diampuni dosanya oleh Allah. Hatta wa in kan ma tadhkurullah. Meskipun mulut kalian tidak berzikir kepada Allah. Hatta wa in kan anta na'im. Meskipun kalian hadir di sini tidur. Hatta wa in kan anta ghafil. Meskipun kalian lalai waktu hadir di sini. Hatta wa in kan anta ji'ta faqat 'alashan ta'kul. Meskipun kalian duduk di sini cuma mau makan doang. Yaghfirullahu lak. Tetap Allah ampuni dosa kalian. Hadhihi barakatus salihin. Ini namanya berkah orang-orang soleh. Inna lillahi ibadan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala punya hamba-hamba. Barang siapa yang memandang kepadanya satu kali pandangan, dia akan bahagia selama-lamanya, enggak pernah akan celaka. Boleh jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang tua-tua, nenek-nenek tua yang di sini yang Allah sayangi mereka. Boleh jadi nenek tua yang itu, atau orang yang kesian itu, atau orang-orang yang lagi minta-minta itu. Allah subhanahu wa ta'ala yarhamak bihim. Boleh jadi Allah nih sayang kepada kalian karena orang tadi. Yaqul alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama tunsaruna." Sesungguhnya kalian ini diberikan kemenangan dengan orang-orang lemah di antara kalian, dan karena orang-orang miskin kalian, dan orang-orang yang lemah tak ada daya di antara kalian. Dan disebutkan di dalam riwayat hadis qudsi, kalau bukan karena orang-orang tua yang umurnya sudah tua yang rukuk terus sama Allah, dan anak-anak kecil yang masih disusui, kalian pasti akan ditimpa musibah yang sangat pedih. La tahtakir ahadan min khalqillah. Jadi kalian jangan sampai meremehkan siapapun. La tahtaqiru ibadallah. Jangan kalian meremehkan hambanya Allah. La tastasghir insan. Jangan menganggap kecil manusia manapun. Hatta wa in kana fa'ala min al-ma'asi ma fa'al. Meskipun dia sudah melakukan maksiat seperti apapun. Hatta wa in kana 'asiyan. Meskipun dia dalam keadaan bermaksiat. Ikrah al-ma'siyah. Kalian benci maksiatnya. La tahtakir al-insan. Jangan meremehkan orangnya. La tahtakir ibnak. Jangan remehkan anak kalian. La tahtakir jarak. Jangan remehkan tetangga kalian. La tahtakir jaratak. Jangan kalian meremehkan tetangga perempuan kalian. La tahtakir dha'if. Jangan kalian meremehkan orang yang lemah. La tahtakir mutasawwil. Jangan karena kalian remehkan orang yang minta-minta pengemis. La tahtarah yatasawwal bis syawari' yatlub al-mal. Kalian lihat orang-orang mengemis di jalan-jalan. La tahtakirhu. Jangan kalian remehkan dia. Qad yakun afdal minka. Boleh jadi dia lebih afdal dari kalian. La tahtakir insanan 'asiyan. Jangan kalian meremehkan orang-orang yang bermaksiat. Nahtaqir al-ma'siyah. Iya, kayak kita meremehkan maksiatnya. Lakin la tahtakir al-'asi. Tapi jangan meremehkan orang yang bermaksiat. Al-'asi makhluq lillah. Orang yang bermaksiat itu makhluknya Allah. Wal matlub minna. Dan makhluk kayak sama kayak kita. An-narham al-'asi. Dan kita harus diminta untuk menyayangi orang yang bermaksiat. An-nansahu. Untuk menasihati dia. Wa nad'u lahu. Dan doakan dia. La an na'ina
الشيطان عليه. Tapi jangan sampai kita bantu setan kepada dia. خاصة عندما يكون إنسان تراه دائما في معصية. Apalagi kalau kalian lihat satu orang kerjaannya maksiat terus. ينبغي أن تدعو الله له بالهداية. Jadi kalian harus doain dia supaya dapat hidayah. إذا رأيت صاحب معصية. Kalau kalian lihat orang yang tukang maksiat. رأيت صاحب مرض. Kalian lihat orang lagi sakit. ماذا تقول؟ Apa yang kalian ucapkan? الحمد لله. Alhamdulillah. الذي عافاني. Alladzi afani. مما ابتلاك به. Mimma ibtalaka bihi. وفضلني. وفضلني. على كثير. على كثير. ممن خلق. ممن خلق. تفضيلا. تفضيلا. تحفظون هذا الدعاء؟ Hafal apa enggak doa ini? إذن تتعلمون هذا الدعاء. Kalau gitu harus belajar tentang doa ini. هذا الدعاء حصن. Doa ini adalah benteng. وقاية. Penjagaan. حفظ. Melindungi. شفاء. Pengobatan. يقول عليه الصلاة والسلام. Nabi Muhammad SAW bersabda. من رأى مبتلا. Barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah. من رأى مبتلا. شوف النص الحديث. Barang siapa yang melihat orang yang terkena bala. فقال. Kemudian membaca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi afani. Alladzi afani. Mimma ibtalaka bihi. Mimma ibtalaka bihi. Wa faddalani. Wa faddalani. Ala kathirin. Ala kathirin. Mimman khalaqa. Mimman khalaqa. Tafdila. Tafdila. Lam yusab bidzalika al-bala abadan. Ia enggak akan kena bala itu tadi sama sekali. Afahimtum kaif? Nah, paham apa enggak nih? Anta ra'aita insan a'ma. Kalian ngelihat orang buta. Antum ma hafidtum hadha sahih? Kalian belum hafal kan? Idzan abna'akum yaktubun. Oke, anak-anak kalian lagi nulis. Wa ya'allimunakum. Nah, nanti ngajarin kalian. Anta ra'aita insan a'ma. Kalian lagi lihat orang buta. Nadhak alaih? Diketawain. Kaif nkun عندما ترى إنسان أعمى. Kalau lihat orang buta gimana diketawain? نقول الحمد لله. Kalau lihat orang buta langsung baca الذي doa. عافاني. Alhamdulillahilladzi afani. مما ابتلاك به. Mimma ibtalaka bihi. وفضلني. وفضلني. على كثير. على كثير. ممن خلق تفضيلا. ممن خلق تفضيلا. لم يصبك العمى أبدا. Maka kalian enggak mungkin akan buta selama-lamanya. إذا رأيت أبرص. Kalau kalian lihat orang yang kena kusta. فقلت هذا الدعاء. Dan baca doa ini. لم يصبك ذلك البرص أبدا. Kalian enggak kena kusta atau lepra sama sekali. إذا رأيت أعرج. Kalau kalian lihat orang yang pincang. فقلت ذلك البلاء. Kemudian baca doa ini. لم يصبك ذلك المرض أبدا. Kalian enggak bakal kena penyakit itu sama sekali. إذا رأيت إنسان طريح الفراش. Kalau kalian lihat orang yang sudah koma, مريض بالسرطان, sakit kanker, مريض بالسكر, sakit gula, مريض بالشلل, sakit stroke, ماذا تفعل؟ هل ننظر إلى حالنا ونعيب عليه؟ Apakah kita melihat keadaan kita masih sehat dan kemudian kita menghinakan dia? لا ليس كذلك. Enggak, bukan kayak gitu. تدعو بهذا الدعاء. Baca doa ini. لن يصيبك الله أبدا بذلك السرطان. Maka Allah tidak mungkin akan menjadikan kalian tuh kena sakit kanker. ولن يصيبك الله بذلك الشلل. Atau penyakit stroke tadi. ولن يصيبك الله بذلك السكر. Atau sakit gula yang tadi. مفهوم يا إخواني؟ Kira-kira paham semuanya? النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نحصن أنفسنا. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara membentengi diri kita. كيف نقي أنفسنا. Bagaimana cara kita menjaga diri kita. رأيت عاصيا. Kalian lihat orang yang bermaksiat. رأيت قاطع صلاة. Kalian lihat orang yang enggak sholat. رأيت عاقل والديه. Kalian lihat orang yang durhaka kepada orang tuanya. رأيت فاسقا. Kalian lihat orang fasik. رأيت قاتلا. Kalian lihat orang pembunuh. رأيت شارب خمر. Kalian lihat orang yang minum khamar. لا تضحك عليه. Jangan diketawain. فمن عير أخاه بما ليس فيه. Karena barang siapa yang menghinakan seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, فيعافيه الله ويبتليه. maka Allah akan cabut yang ada di dalam dirinya tadi dan Allah akan kembalikan kepada kalian dan meremehkan dan mengetawain dia. ولكن تحمد الله على مثل هذه الحال. Tapi kalian harus bersyukur dalam keadaan sekarang. وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Baca doa yang tadi disebutkan tadi. وتحمد الله على الحال الذي أنت فيه. Dan kemudian kalian juga bersyukur dengan keadaan yang sekarang. ولتعلم. Dan kalian harus tahu أن الإنسان لم يصنع نفسه. bahwasanya seseorang ini tidak mampu membuat dirinya sendiri. رأيت إنسان غير جميل. Kalian lihat ada orang nih nggak ganteng atau nggak cantik. تضحك عليه. Diketawain. رأيته غير مليح. Nah, kemudian dilihat ini orang nggak bagus. تضحك عليه. Diketawain juga. وأنت جميل. Dan kalian ini ganteng atau cantik. لماذا أنت صنعت نفسك؟ Kenapa? Apakah kalian yang membuat kegantengan dan kecantikan itu? أنت خلقت نفسك. Apakah kalian yang menciptakan untuk diri kalian sendiri itu? أنت شفيت نفسك.
nafsak? Apakah kalian yang mampu menyembuhkan diri kalian sendiri? Anta tadhak 'ala Allah. Kalau gitu berarti kalian sudah ngetawain Allah. Fa idza hamidta Allah 'ala an-ni'mah allati anta fiha, kalau kalian sudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, hafidhaha Allah 'alaik. Allah akan jaga nikmat itu di dalam diri kalian. Wa idza hassanta nafsaka, dan kalau kalian sudah bentengi diri kalian, hafidhaka Allah minasyaitan, maka Allah lindungi kalian dari setan. An-Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'allamana du'aan, mengajarkan kepada kita doa basit jiddan, saghir. Doa yang singkat sedikit. Laysa tawil. Al-awwal tawil. Enggak panjang. Yang tadi mungkin agak panjang. Ma tahfadhunu aktsarukum. Sahih. Kalian sebanyakan tadi enggak hafal kan? Qala alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a ila syai'in, man nadhara ila syai'in." Barang siapa yang melihat kepada sesuatu min nafsihi, dari dirinya, aw halihi, atau keadaannya, aw waladihi, atau anaknya, aw malihi, atau dilihat hartanya, faqala ma syaa Allah la quwwata illa billah, kemudian dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, lam yusibhu afatun dunal maut, maka tidak ada penyakit apapun yang menimpanya kecuali kematian. Tahfadhun hadha dzikr wala la? Kalian hafal apa enggak zikir yang ini? Masya Allah la quwwata illa billah faqat. Baca masya Allah la quwwata illa billah. Mahfuz. Udah hafal apa belum? Mush ma'qul, ghair ma'qul. Enggak masuk di akal kalau enggak hafalnya. Mahfuz ya. Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Udah hafal apa belum? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kalau ketika kalian masuk kebun dan mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, nadarti ibnak, syufti ibnak, kalian kalau lagi ngelihat anak kalian, ibnak jamil, oh anaknya ganteng, hafidh al-Quran, oh hafal Quran, dzaki, oh pintar, qul masya Allah la quwwata illa billah. Nah, sebut masya Allah la quwwata illa billah. Allah yahfadhu. Nanti Allah yang jagain dia. Anta tala'at fil mirayah, kalian lagi ngaca, syuf jafsak jamil, lihat oh gantengnya, cantiknya, masya Allah wasim malih, oh ganteng, wah تجلس تصلح الشعر, langsung mulai bergaya deh, betul-betulin rambutnya lah, apalah. أعجبت نفسك. Nah, kalian ini heran kepada diri kalian sendiri, senang malahan. ماذا تقول? Apa dibaca apa itu? Masya Allah la quwwata illa billah. Baca masya Allah la quwwata illa billah. Fa innaha la yadhurruka syai'un abada. Maka tidak ada apapun yang membahayakan kalian sama sekali. Fa inna man nadhara ila nafsihi, karena barang siapa yang melihat dirinya sendiri, lam yusibhu afatun dunal maut, dia tidak akan terkena apapun jenis penyakit kecuali kematian. Idza qala hadha ad-du'a, kalau dia baca doa ini. Li'anna al-insan, karena manusia qad yadhurru nafsahu, boleh jadi dia membahayakan dirinya sendiri. Al-insan qad yusib nafsahu bil 'ain, karena boleh jadi orang ini boleh kenakan ain itu masuk ke dalam dirinya sendiri. Ta'rifun al-'ain? Kalian tahu penyakit ain enggak? An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul al-'ain haqq. Nabi Muhammad mengatakan penyakit ain itu adalah benar. Indama tanzur ila wahid jamil, kalau kalian lagi lihat salah satu orang yang bagus, oh mu'ahsanu, oh gantengnya, oh cantiknya, هذا مرض, هذا الشيطان. Ini penyakit ini setan ini. الشيطان يسبق الكلمة. Nah, setan itu lebih cepat ucapannya daripada kita. يصاب بالعين. Langsung orangnya tadi akan kena penyakit ain namanya. العين حق يقول عليه الصلاة والسلام. Karena Nabi Muhammad bilang penyakit ain ini adalah hak, benar. ولو كان شيء سابق القدر, kalau ada sesuatu yang mampu mendahului takdir, لسبقته العين, maka penyakit ain ini lebih cepat daripada takdir. مثل ما تعين الناس تعين نفسك. Nah, seperti kalian bisa bantuin orang lain, kalian harus bantu diri kalian sendiri. نعرف عندنا في الحديدة, nah kita ini orang-orang di Hudaidah, إنسان امرأة, ada satu orang perempuan, كانت دائما تنظر في نفسها, selalu dia ngaca, دائما في المراية فقط, hidupnya ngaca terus, وهي جميلة, padahal sudah cantik loh. وتنظر إليها وتحتقر النساء البقية. Dan kalau dia lihat cantiknya, dan dia nganggep yang lain ini nggak ada yang cantik, وتتكبر على النساء. dan kemudian sombong lagi sama perempuan-perempuan yang lain. هي جميلة مليحة. Oh, memang dia ini cantik. طبعا جارتنا. Nah, tetangga kita. فكانت تنظر. Nah, dia lihat di دائما في المراية. ngaca tok. لكنها لا تحصن نفسها. Tapi dia tidak pernah membentengin diri dia sendiri. نسأل الله السلامة والعافية. Semoga Allah, kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan kita selamat dan afiat. ابتلاها الله بمرض.
Akhirnya Allah kasih dia penyakit. Tashawwah wajhaha, mukanya jadi hancur. Tashawwah lisanha, lisan lidahnya jadi hancur. Asbahat qabiha jiddan, akhirnya jadi buruk rupa. Hadi haqiqah, ini kenyataan, fakta. Ra'aynaha bi'ayunina, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Mafhum ya ikhwani? Kira-kira paham semuanya? Khasatan an-nisa, apalagi perempuan nih. Allahu alladhi jammalak, Allah yang buat kalian ini cantik. Tahmadallah, kalian bersyukur kepada Allah. Wala tadhhak ala man huwa laysa kamithlik, jangan ngetawain orang yang enggak cantik. Wa kadzalika na'rif aidan min an-nisa wa min asy-syabab, wahid syab walad. Begitu juga tadi perempuan, sekarang laki. Daiman kan yatali' fil mirayah, kerjaannya ngaca tok. Huwa jamil, iya dia ganteng sudah. Syabab, rajul laysa imra'ah, masih muda, laki lagi, bukan perempuan. Daiman nashuf nafsu syabab jamil kida. Tapi laki kok senengnya ngaca terus. Lakinnahu la yad'u bi du'a al-mirayah al-mar'ah. Tapi dia enggak pernah waktu ngaca baca doa ketika ngaca. Asbah marid, akhirnya dia sakit. عنده وساوس, punya was-was. واصبح مثل كأنه فيه من الهم دائما مهموم مغموم. Kayak orang yang depresi atau enggak frustasi. أصبح حتى لا يستطيع ينظر في المرآة. akhirnya dia enggak mau ngaca lagi. تعرفون دعاء النظر في المراية؟ kalian tahu enggak doa ngaca itu apa? النبي عليه الصلاة والسلام علمنا. Nabi Muhammad SAW yang ngajarin. إذا نظر أحدكم في المرآة, kalau kalian ini lagi ngaca, فليقل, hendaklah membaca Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tahfadzun hadha ad-du'a? Hafal apa enggak nih doa ini? Apa enggak dengar? Hafal apa enggak? Tahfadzun. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau hafal. Masya Allah la quwwata illa billah. Tahfadzun. Masya Allah la quwwata illa billah. Sudah hafal apa belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang ini udah hafal apa belum? Insyaallah tahfadzuna. Insyaallah nanti hafal. Hadza yahfadzukum min kulli al-amrad. Ini doa menjaga kalian dari segala jenis penyakit. Yahfadzukum min kulli al-amrad. Menjaga kalian dan melindungi kalian dari segala jenis penyakit. Kan ba'd as-salihin, dulu sebagian orang-orang soleh yadhhab ila amakin al-mustashfayat, pergi ke rumah sakit. Yadkhul ala al-marda, nengokin yang sakit di situ, ziarah orang-orang yang sakit di situ. Thumma yanzur ila kulli marid, dia datengin orang-orang yang sakit dengan berbagai jenis penyakitnya. Yadhhab ila ashab al-marad al-baras, dia datang ke orang yang kena sakit kusta. Ila marad al-jarab, dari al-jarab al-judam, dari penyakit lepra, kusta, lepra. Ila al-amrad al-shadidah, penyakit-penyakit yang parah-parah kritis tuh. Fayaqul alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakum bihi. Kemudian baca doa ini tadi. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sampai terakhirnya. Fayahfadhuhu Allah subhanahu wa ta'ala min kulli al-bala. Akhirnya Allah itu jaga orang tadi dari segala jenis bala dan penyakit. Wa kadzalika idza nadarta ila ibnik. Begitu juga kalau kalian lagi ngeliatin anaknya. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan. Baca hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankum as-su'. Bila haula wala quwwata illa billah. Warada fil hadits. Di dalam hadis disebutkan anna ahad as-salihin, bahwasanya beberapa orang soleh nadhara ila ashabihi katsir jiddan, lagi ngelihat kepada semua sahabatnya, jumlahnya banyak banget. Ashab milyan, عنده ashabu katsir mujtami'in akthar rubbama milyun. Banyak sahabatnya lagi kumpul bareng-bareng sampai 1 juta orang. Nadhara ilaihim fa'ajabuh, ketika ngelihat senang. Walam yuhassinhum, dan tidak membentengi mereka. Famata fi lahdha wahida 400,000 nafar. Akhirnya dalam 1 detik 400 orang meninggal di tempat. Fa'auha Allahu ila dzalika an-nabi. Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi pada zaman itu. Innaka nadarta ilaihim, engkau sudah melihat mereka semuanya. Walam tuhassinhum, dan kalian tidak kamu tidak bentengi mereka. Walau hassantahum, kalau kamu ini bentengi mereka, lam yajri alaihim syai'a, maka enggak mungkin akan kena apa-apa. Kana alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW yuhassin al-Hasan wal Husain, selalu membentengi, bacai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. U'idukuma bi kalimatillahi tammah, Nabi Muhammad bacai Sayyidina Husain dengan membentenginya. U'idukuma bi kalimatillahi tammah, min kulli syaitanin wa hammah, min kulli syaitanin wa hammah, min kulli 'ainin lammah, min kulli 'ainin lammah. Hadza wajib al-aba' ma'al abna. Ini tugasnya orang tua kepada anaknya. Mafhum ya ahbabi? Kira-kira paham semuanya? Atalna 'alaikum katsir. Ini kepanjangan nih kayaknya. Lakin insyaallah fi faedah. Insyaallah tapi ada faedahnya. Fa Allah subhanahu wa ta'ala
ينظر إلى هذا المجلس. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah melihat di majlis ini. بنظر الرحمة. Insyaallah dengan pandangan rahmat Allah. كما أننا sebagaimana kita ننظر إلى الناس melihat kepada manusia بنظر الرحمة dengan penuh rahmat وندعو لهم dan kita doakan orang tadi. نأتي في قصة أخيرة النبي عليه الصلاة والسلام. Cerita yang terakhir ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam جاء له واحد سكران دائما يشرب الخمر. Didatangkan kepada Nabi Muhammad satu orang pemabuk, mabuk terus kerjaannya. هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دائما يشرب الخمر ويجلو ويشرب ويجلده ويشرب ويجلده. Kerjaannya mabok terus, sudah mabok dihukum, mabok lagi, dihukum, mabok lagi, enggak kapok-kapok. Fi marrah min al-marrat jabuhu syakran. Karena suatu ketika dibawa di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mabok. Fajaladu. Kemudian dicambuk di situ. Wahid min as-sahabah. Kemudian salah satu dari sahabat yang hadir di situ nazar ilaihi bi-ihtiqar. Melihat orang yang pemabuk ini tadi dengan pandangan yang meremehkan. Qala la'anahu Allah. Dan dia berdoa semoga Allah laknat dia. Ma aktsar ma yu'ta bihi. Coba berapa banyak yang sudah dia lakukan maksiat ini. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ya fulan?" Diam wahai si fulan. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Sesungguhnya orang tadi ini cinta Allah dan cinta Rasulullah. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu ini bantuin setan kepada dia. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan sampai kalian bantu setan ngerusak dia. Mafhum ya ikhwani? Ya kira paham semuanya? Nahnu yanbaghi an narham an-nas. Jadi kita harus sayang kepada orang lain. An narham ibadallah. Kita sayang hamba-hambanya Allah. An narham khalqallah. Kita sayangi makhluknya Allah. La tu'dhi ibadallah. Jangan ganggu hambanya Allah. Hatta al-'asi irhamhu wad'u lahu. Meskipun orang yang bermaksiat, sayangi dia, doain dia. Hatta al-hayawan, kull al-hayawan irhamhu. Meskipun binatang, semua binatang sayangi binatang. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyayangi orang-orang yang penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Sayangi yang ada di bumi, yang di langit akan sayang kepada kalian. Hatta thu'ban arhamah. Meskipun ular disayang juga. Kayf tarham thu'ban? Gimana cara nyayangin ular? La ta'adzibu. Jangan disiksa. Uqtulu bisur'ah. Kalau mau bunuh dibunuh cepat. La tajlis taqattu'a wa huwa hayy. Jangan disiksa, dipotong-potong dalam keadaan hidup. La tahriqa wa huwa hayy. Jangan dibakar dalam keadaan hidup. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menulis semua kebaikan atas terhadap segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Kalau kalian berperang itu dengan cara yang baik. Wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Mafhum ya akhwani? Kira-kira paham semuanya? Ar-rahmah. Kasih sayang. Ar-rahmah bi khalqillah. Sayang kepada makhluknya Allah. Ar-rahmah bi ibadillah. Sayang kepada hambanya Allah. La tata'ala ala khalqillah. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari hambanya Allah. La taqul ana ahsan min fulan. Jangan pernah mengatakan aku lebih baik daripada si fulan. Khasatan wa nahnu al'an fi hadha ash-shahr al-'azim syahr Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Syahr as-salah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayadkhul 'alaina syahr Ramadan. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Syahr ar-rahmah. Bulan penuh kasih sayang. Syahr al-mu'awanah. Bulan petolong menolong. Syahr an-nafaqah. Bulan yang penuh nafkah. Syahr al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Nas'al Allah wa natlub min Rabbana an yadkhul 'alaina hadha ash-shahr wa huwa qad radiya 'anna. Dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan Allah sudah ridha sama kita semuanya. Wa nusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin 'anna. Dan kita sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sudah ridha sama kita semuanya. Lakin kayf tusalli ala Rasulillah wa anta tu'dhi ummatah? Tapi gimana kalian sholawatan tapi kalian gangguin umatnya? Kayf taqra al-Qur'an wa anta tukhalif amr Allah? Kok bisa kalian ngaji tapi kalian langgar perintahnya Allah? Mafhum ya ikhwani? Ya kita paham semuanya? Atalna alaikum ma'alish al-'afw minkum. Minta maaf kalau udah kepanjangan. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. An yubarik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An yubarik fiikum. Semoga berkahi kalian semua. Wa fi hudurikum. Berkahi kedatangan kalian semuanya. Wa fi ajsadikum. Berkahi jasad kalian. Wa fi arwahikum. Berkahi roh kalian. Wa fi uqulikum. Berkahi akal kalian. Wa fi absarikum. Berkahi pandangan kalian. Wa fi afkarikum. Berkahi pikiran kalian. Wa fi abnaikum. Berkahi anak-anak kalian. Wa fi azwajikum. Berkahi suami-suami kalian. Wa fi buyutikum. Berkahi rumah-rumah kalian. Wa fi amwalikum. Berkahi harta-harta kalian. Wa fi jiranikum. Berkahi tetangga-tetangga kalian. Wa fi adawatikum. Semoga berkahi peralatan-peralatan kalian. Wa fi
fi biladikum. Dan semoga berkahi negara kalian. Wa an yahfazakum min kulli su' wa makruh. Semoga Allah jaga dan lindungi kalian dari setiap keburukan dan kejahatan. Wa an yasrif ankum kulla dhurrin wa kulla adha wa kulla bala. Semua bala semoga Allah tolak dari kalian semuanya. Wa an yunira qulubakum. Semoga Allah menyinari hati kalian. Wa qawalibakum. Dan jasad kalian. Wa afkarakum. Dan pikiran kalian. Wa an yuhabbibukum ila qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kalian itu dicintai oleh Rasulullah. Wa an yufrihabakum qalba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalian bisa menggembirakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yuhabbiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qulubina. Semoga kita bisa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Wa an yufriha qulubina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita bisa bergembira karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana wa lakum. Semoga Allah ampuni kita dan kalian semuanya. Wa an yanfa'ana bi ahli an-nadrati fi hadzal majlis. Semoga Allah memberikan kita manfaat kepada ahli nadhrah yang ada di majlis ini. Wa an yanfa'ana bi Rasulillah. Semoga Allah memberikan kita manfaat dengan Rasulullah. Wa bi ahli baiti Rasulillah. Dan manfaat dari keluarganya Nabi Muhammad. Wa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ahlillah. Dan orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa bi awliyaillah. Dan wali-walinya Allah. Wa bi ahlillah as-salihin min hadzal balad. Dan orang-orang yang soleh dari negara ini. Wa bi kulli waliyillah subhanahu wa ta'ala fi masyariqil ardh wa magharibiha. Dan dari berkah semua wali dari seluruh yang ada di dunia ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad amin وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع آل بيته الطاهرين وأصحابه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ونسأل الله أن ينفعنا به صاحب هذا المجلس والمشايخ الحاضرين وأن ينفعنا ببركاتهم. صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.